Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka Binka. Jadi sekarang gue mau ngebahas salah satu film yang adaptasi dari game horror Indonesia populer, judulnya adalah Pamali. Ditradarain oleh Bobby Prasetyo, bercerita tentang suami istri diperankan oleh Martino Lio dan juga Putri Ayudhya, yaitu bernama Jaka dan Rika, yang mereka tuh awalnya tinggal di Jakarta lalu pulang kampung ke daerah Jawa Tengah karena mereka lagi ada kesulitan ekonomi dan harus menjual rumah tua milik keluarga mereka. Nah, di rumah tua tersebut, Rika yang lagi hamil itu melakukan tindak-tindakan yang dianggapnya pamali gitu ya, seperti memotong kuku malam-malam dan juga potong rambut malam-malam. Konon katanya memang Bumil itu banyak pantangannya gitu ya. Dan di rumah tua itu mereka merasa diteror oleh peristiwa-peristiwa serem seperti hantu-hantu dan yang lainnya. Mengingat si kakaknya Jaka ini tuh orangnya sudah meninggal gitu ya, namanya Teh Nenden gitu ya. Dengan meninggal dengan cara yang mengerikan juga gitu ya. Lalu bagaimanakah cara mereka mengusir arwah tersebut dan juga apa sih kaitannya dengan kisah tersebut dengan Pamali? Oke, jadi hal yang pertama gue suka dari film ini, meskipun ini babak pertama itu kayak pelan gitu ya, agak terasa pelan, terus kayak belum terlalu jor-joran gitu ya. Cuman untuk penyelesaiannya gitu, endingnya gue suka karena akan terjawab kenapa kaitannya si misteri keluarganya Jaka ini dengan Pamali itu kaitannya apa gitu. Jadi lo kalau nonton film ini tuh kayak jangan belum apa bilang oh boring apa gitu, karena itu akan terjawab semua di akhir. Jadi menurut gue ini salah satu film dengan premis sederhana, cuman eksekusinya tuh detailnya bagus dan penulisannya rapi gitu loh, karena sebab akibat gitu nya tuh ada semua gitu, terjawab semua menurut gue. Nah, kata teman-teman gue yang emang main gamenya sih, ini setnya tuh mirip banget sama yang di versi game gitu. Jadi kalau nggak salah kan game itu ada 4 ya gitu. Jadi ada yang kuntilanak, si The White Lady ini, tuyul, leak, sama pocong. Nah, untuk versi Pamali pertama ini tuh hantunya lebih ke kuntilanak. Nah, ini juga untuk tone color grading yang menurut gue juga balik selera masing-masing sih, karena lebih kayak horor tuh lebih jatuhnya kayak warna-warna Instagram yang kayak dominan di keijo-ijoan sama dibikin agak kecoklatan gitu ya. Cuman memang sayangnya nih yang kurangnya bagi gue ini bagian malamnya memang agak terasa terlalu gelap gitu ya. Sama mungkin ekspektasi gue ketika judul filmnya Pamali, dan memang dari trailer aja kan udah disoundingin terus kan, ketika melanggar adat maka akan dapat hal yang musibah gitu ya. Nah, itu ternyata memang tipis agak kayak kurang digali lagi tentang tema-tema Pamalinya itu, bahkan cuma 2 hal gitu kan ya. Atau mungkin bisa jadi juga ini kayak sementara karena baru satu judul kuntilanak, jadi kayak masih disimpan di satu dulu, nanti apakah akan ada gosipnya bakal ada sequel nih, moga-moga gitu ya. Jadi lanjutan dari universe Pamali. Nah, itu menurut gue menarik gitu, karena mereka udah punya pangsa pasar sendiri dari gamenya dan kental akan kearifan lokal hantu-hantu Indonesia gitu. Dan bisa dikulik lagi the next Pamali lagi in Indonesia kan banyak banget, itu kayak menarik banget sih. Oh iya, terus juga untuk jadi film ini memang premisnya sederhana tentang rumah berhantu kayak gitu ya. Cuman ada transisi dari zaman masa lalu sama zaman sekarang yang seolah-olah jadi paralel, itu menarik gitu, mau menambah warna filmnya. Terus juga actingnya Taskia di sini dibagi kuntilanak juga oke gitu ya, Teh Nenden. Terus juga sebenarnya sih nggak ada menurut gue sih nggak ada yang benar-benar jelek. Mungkin Martino Lio biasa aja karena memang karakternya emang udah segitu aja gitu ya. Cuman yang menarik perhatian lagi adalah Fajar Nugra ya di sini sebagai Mang Cecep, itu tuh lucu banget gitu ya. Maksudnya sebelum ini juga udah sering ya jadi comic relief di film-film horor gitu, kayak di KKN atau di Mumun. Cuman di sini tuh dia dapat banget, maksudnya celetukannya terus pas gitu sama dia. Jadi kita agak, meskipun di balik ketegangan ada ngelihat dia dikit tuh bisa senyum-senyum dikit gitu. Kalau teman-teman ada yang notice, di sini ada juga soundtrack yang sama kayak di lagu Ratu Ilmu Hitam gitu kan ya. Gue lupa penyanyi siapa, pokoknya yang itulah ya. Maksudnya di sini ada juga
tapi terlalu banyak, terlalu sering gitu, kayak cuman sedikit aja tuh udah cukup gitu. Mungkin just let me know kenapa dipakai lagu itu lagi gitu ya. Satu lagi, ini kan karena gue dari sisi cewek ya, gue pernah hamil, gue pernah melahirkan 2 kali. Menurut gue karakter Rika di sini sebagai ibu hamil itu kayak terlalu sakti banget cuy gitu. Dia lagi hamil tua, terus dia pulang kampung, dia bebersih rumah yang kotornya ampun-ampunan, beresin kamar, sampai nyikat kamar mandi, itu tuh sakti banget sih. Maksudnya kayak nggak ada istilahnya kayak mungkin suaminya, oh kamu lagi hamil udah biarin aku aja, atau mungkin dia ada adegan-adegan kayak misalnya dia kecapean minta dipijitin atau kakinya kram, itu kayak lebih believable sebagai ibu hamil tuh memang secapek dan selemah itu gitu. Ini tuh udah sampai kerasukan apa segala macam, nggak ada sakit-sakitnya gitu ya. Jadi ini gue sempet ngobrol juga sama teman-teman gue, kayak emang beragam sih reviewnya gitu. Emang ada yang kecewa gitu ya, ada yang sedang-sedang aja, ada yang suka gitu, bahkan lebih ekspektasi. Jadi menurut gue ini kayak balik ke selera masing-masing dan juga perspektif masing-masing sih, karena menurut gue ini untuk sebuah horor Indonesia, meskipun premis sederhana, cuman banyak hal-hal yang menurut gue ditulis secara rapih gitu dan detail gitu. Jadi kalau dibilang mengecewakan sih enggak ya gitu, cuman memang tidak sesuatu yang wow banget. Oke, untuk kalau dari skor versi gue adalah 7/10. Nah, bagaimana kalian? Apakah tim yang suka, yang biasa aja, yang kecewa sama Pak Amali? Ya let me know ya, tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton, jangan lupa dukung kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video, bye-bye.